2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rusmiati SPD. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 Gelombang 2 Universitas Pasundan tahun 2022 akan melaksanakan PPL Perangkat Pembelajaran Aksi 1 di SMP Negeri 2 Kabandungan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau hari ini kalian merasa sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama di sekolah. Tetap semangat? Semangat. Semangat. Yes. Ulang lagi. Tetap semangat? Semangat, semangat. Yes. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Oh iya. Duduk yang rapi, baca doa dimulai. Baca doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adi yang sudah berkenan maju ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Untuk hari ini kita awali dengan persiapan. Bagaimana kalian sudah siap belajar? Siap. Apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Pertama, Ibu ingatkan ya, kalau setiap mau belajar, kelas harus bersih. Sudah pikir tadi? Sudah. Selain kelas, kita persiapkan diri sendiri juga. Apa? Dengan memakai baju yang rapi. Ya, terima kasih. Ibu sudah lihat kalian sudah rapih. Ya. Selanjutnya, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Ibu ingatkan kembali sama kalian, ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang Pancasila. Tentang Pancasila. Pancasila. Urusan Pancasila. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila. Iya, terima kasih buat anak-anak ibu yang masih ingat materi sebelumnya. Jadi ibu ingatkan juga ya, tolong belajarnya secara bersungguh-sungguh supaya nanti kita sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air, sebelum belajar, yuk kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan diikuti ya. Ya. Suaranya yang semangat. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
Untuk hari ini pembelajaran yang akan kita bahas adalah tentang norma. Tujuan kalian untuk mempelajari norma ini apa? Tujuannya kalian belajar norma. Oh, ada yang tahu dulu apa sih itu arti norma? Ada yang tahu? Ada saya. Apa? Harus mentaati peraturan lalu lintas dengan memakai helm. Anak kecil atau di bawah umur dilarang membawa kendaraan bermotor. Oh, ada yang lain? Apa itu norma? Dilarang mencuri karena perbuatan dosa. Ada yang lain lagi? Bu, harus hidup rukun agar tidak terjadi kerusuhan. Iya. Norma itu adalah sebuah aturan, ya. Jadi kalau tidak ada norma, hidup kita akan atau lingkungan kita akan kacau, ya. Ya. Nah, kalau tidak ada aturan, bagaimana nasib lingkungan kita? Pasti tidak akan aman dan damai. Tujuan untuk mempelajari norma ini supaya kalian bisa tahu apa itu arti norma, apa itu macam-macam norma. Nah, coba silakan kalian amati video berikut. Nah, ini topik bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian norma, jenis-jenis norma. Ya, silakan amati video. Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta. Yang tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Nah, terus abang lebih memilih sanksi bersih-bersih ini? Iya, soalnya ada duit juga. Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Ar-Rahman yang beroperasi di Jalan Harapan Jaya, Kalidoni, Palembang. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan Itu ya. Coba setelah kalian menyimak video yang Ibu putar tadi, coba sebutkan pesan moral yang terdapat di dalam video tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Iya, silakan Adit. Harus mematuhi peraturan lalu lintas dengan memakai helm. Anak kecil di bawah umur dilarang membawa kendaraan bermotor. Iya. Jadi harus patuh terhadap peraturan lalu lintas. Terus anak kecil atau di bawah umur tidak boleh berkendara di jalan raya. Terus di jalan raya juga harus memakai helm. Terus juga kalau berkendara itu harus mempunyai SIM. Itu baru video yang pertama. Yang kedua, pelanggaran yang kedua apa? Pesan moral yang
terdapat di dalam video. Silakan. Contoh-contoh perbuatan yang melanggar norma. Iya, itu adalah contoh-contoh pelanggaran norma. Apalagi pesan moralnya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Dara. Harus hidup rukun agar tidak terjadi kerusuhan. Iya, antara sesama manusia itu harus hidup rukun. Seperti dalam contoh tadi di video itu adalah contoh yang tidak rukun. Jadi terjadilah perkelahian. Ada lagi? Iya. Harus taat terhadap aturan. Harus taat terhadap aturan. Sekarang kan sudah kemarin ya, tahun kemarin ada aturan pas kita lagi COVID. Aturannya harus pakai masker. Kalau tidak memakai masker berarti tadi dalam video itu terkena razia. Makanya kita harus taat terhadap aturan. Ada lagi? Iya, dilarang mencuri karena mencuri itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, itu adalah sebuah contoh tentang pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di masyarakat. Kenapa terjadi pelanggaran tersebut? Kenapa? Karena tidak ada aturan atau norma. Makanya hari ini materinya adalah tentang norma. Silahkan disimak kembali. Nah, ini adalah sebuah gambar atau contoh-contoh tentang norma yang ada di kehidupan atau di lingkungan kita. Pertama adalah ada norma kesopanan. Selanjutnya ada juga norma kesusilaan. Ada norma agama. Ada juga norma hukum. Silakan. Ini Ibu tayangkan lagi sebuah video tentang materinya norma ya. Silakan disimak kembali. Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan,
kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Sekarang udah tahu ya apa itu norma, apa itu macam-macam norma. Coba diulang lagi, apa sih itu norma? Aturan. Terus tadi dalam video macam-macam norma itu ada berapa? 4. 1 norma kesopanan. Terus kesusilaan. Terus terus jadi norma itu ada 4. 1 norma kesusilaan, kesopanan, hukum, dan agama. Dah, itu materi tentang norma hari ini. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya Ibu akan bagi kalian kelompok. Ya, kelompok. Caranya tidak menentukan sendiri. Ya, sesuai satu orang berhitung. Ya, Ibu bagi kelompok di sini ada 4 kelompok. Soalnya kan normanya ada 4. Berarti Ibu bagi kelompoknya 4 kelompok. Silakan ya dihitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Nah, tadi kan sudah punya nomor masing-masing. Sekarang silakan bentuk kelompok sesuai dengan nomor yang kalian tadi sebutkan. Nomor 1 berkelompok dengan nomor urut 1 lagi. Yang nomor 2 silakan bergabung dengan kelompok nomor 2 lagi. Nomor 3 silakan berkelompok dengan nomor 3 dan seterusnya. Silakan dibawa aja bangkunya, boleh bawa bangkunya ya kan? Mana ini bangkunya ada? Ada? Ini boleh nih. Sudah? Semuanya sudah dapat kelompok masing-masing? Nah, ya, Ibu kasih tanda dulu. Mana ya tadi ini? Kelompok 1. Mana kelompok tadi? Kelompok 1. Nanti kebagian nama kelompoknya adalah norma kesusilaan. Yang kelompok 2 mana? Kelompok 2 nama kelompoknya adalah kelompok norma kesopanan. Yang kelompok 3 ya, kelompok 3 yaitu tentang norma
Hukum. Hukum. Hukum apa agama? Agama. Lo mau agama? Oke. Yang terakhir berarti kelompok 4, yaitu kelompok norma hukum. Tugasnya, Ibu bagikan dulu ini lembar kerjanya. Tugas kalian nanti silakan cari di buku atau boleh ya pakai Google juga. Kalau emang bawa HP silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan cari pengertian tentang norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Silakan cari pengertian, contoh, dan fungsinya boleh. Nih kelompok 1, kelompok kesopanan. Ini bagian kelompok kesopanan. Kesopanan. Terus yang hukum, mana hukum? Yang agama. Yang ini siapa yang belum kebagian? Norma kesusilaan. Silakan cari pengertian norma yang kebagian norma kesopanan. Silakan cari pengertian tentang norma kesopanan. Ya, silakan dari sekarang. Boleh? Ini ada buku, boleh dipakai. Kalau nggak ada pakai itu, pakai buku saja. Boleh, bisa diambil bukunya. Bentar. Silakan dicari fungsi. Pengertian norma sesuai. Boleh pakai buku. Boleh juga pakai itu, Google ya. Boleh. Dari mana saja boleh. Ya, silakan. Nanti kalau sudah selesai, tiap kelompok diwajibkan mempresentasikan ke depan kelas. Ya, silakan. Ya, silakan cari pengertian norma sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, boleh bukan internet mulai, boleh dipakai HP-nya ya. Ada yang tidak mengerti cara pengerjaannya? Bisa semua? Bisa. Ya. Silakan berdiskusi ya.
Suara cukup? Ya. Boleh di sebelahnya, boleh, nggak apa-apa. Nggak cukup. Kalau nggak cukup, boleh di sebelahnya ya. Udah ada yang beres? Udah ada yang selesai? Nah, sudah? Silakan namanya ditulis ya, jangan lupa. Nama di dalam kelompoknya siapa aja, jangan lupa nanti ditulis. Kalau nggak ketulis, nggak dapat nilai. Ya. Sudah selesai lah Pak? Sudah selesai? Belum. Sudah selesai? Keterangan enggak? Boleh mau maju ke depan untuk persentase. Silakan. Silakan. Neng Nana. Boleh. Silakan. Yang lainnya menanggapi ya. Rarang bagian apa? Ya. Nah, apa? Kelompok Rarang kebagian tentang norma keagamaan atau norma agama. Silakan dibacakan tentang apa pengertian norma agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairani dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Norma Keagamaan. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau aturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dan dalam kehidupan dan kehidupannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba beri tepuk tangan. Teteh Rarang, terima kasih. Yang lainnya? Kelompok yang lainnya? Ya silakan. Dari kelompok apa itu? Norma hukum. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah dari kelompok 4. Saya akan membacakan tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih Teteh Inayah ya, yang dari kelompok 4 atau kelompok norma hukum. Selanjutnya, 2 kelompok lagi yang belum. Silakan, ya silakan. Dari kelompok 1 atau norma kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Sudana Putri. Saya akan membacakan norma kesusilaan dari kelompok 1. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Seseorang yang berbuat berdasarkan hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma dan kehidupannya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan kepada kebaikan. Seorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan kesalahan tersebut. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Teteh Dara yang sudah mau berkenan ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok terakhir, silakan. Tentang norma
kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadan. Saya akan membacakan teks norma kesopanan dalam kelompok 3. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada perbuatan sopan bisa dilakukan tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan dalam masyarakat. Memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang tua, dan sebagainya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, dicemoohkan oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sudah presentasi ke depan kelas. Ibu ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau atau berkenan untuk ke depan kelas. Untuk tugas selanjutnya, karena ini kan norma itu ada 4 ya. Tugas kelompok cuman menganalisis atau mencari pengertiannya satu kelompok satu. Nah, bagaimana supaya semua tugas ini atau semua pengertian norma itu terpenuhi? Nanti tugasnya begini ya. Sekarang ketua kelompok masing-masing menugaskan anggotanya untuk berkunjung ke kelompok yang lain. Ya, contohnya begini. Kelompok Saskia, Teteh Saskia kebagian kelompok norma kesopanan. Silahkan utus anggotanya untuk mencari informasi atau pengertian norma yang lainnya, kecuali norma kesopanan. Yang lain juga sama. Ya, contohnya Teteh Dara kebagian norma kesusilaan. Ya, berarti yang belum itu pengertian norma agama, norma hukum sama norma kesopanan. Nah, sekarang silakan tunjuk anggotanya untuk berkunjung ke kelompok yang lain dan mencari informasi tentang pengertian norma-norma yang lain. Semuanya bisa dapat dimengerti. Ada pertanyaan? Tidak. So, silakan. Sekarang waktunya kalian berkunjung ke kelompok yang lain. Silakan cari informasi tentang pengertian norma yang lain. Ya, silakan berkunjung. Apa yang belum kalian tulis tentang pengertian norma-norma yang lainnya? Silakan berkunjung. Ya. Oh iya. Ibu bagikan dulu ini ya. Jadi apa? Ya, siapa? Nih, yang berkunjung tadi siapa? Silakan. Ada yang mau ini? Silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Ya, boleh. Sudah. Silakan hasil kunjungannya ditulis. Hasil kunjungannya ditulis di lembar kegiatan yang kelompok ya. Hasil dia tulis. Boleh. Dia tulis di lembar tadi ya, tugas kelompok LHPD. Silakan berkunjung, bawa oleh-oleh boleh.
Silakan. Yang belum mengisi norma hukum, silakan berkunjung ke kelompok. Dan selesai semuanya? Dan kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, lembar kerjanya silakan tempel di mading kelas. Ya, sok silakan. Yang sudah selesai, silakan ditempel. Ya. Boleh ada itu lemnya, minta aja. Maaf. Yo, silakan tempel sekarang. Silakan tempel hasil pekerjaan kelompoknya di mading kelas. Ayo, silakan tempelan. Apa-apa, siapa aja yang duluan maju? Ayo, apa-apa tidak usah menunggu. Berarti semua kelompok sudah mengerjakan tugasnya. Kasih tepuk tangan untuk kita. Pelajaran hari ini ya sampai di sini. Jadi hari ini kita belajar tentang norma. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini, silakan. Siapa yang dapat menyimpulkan materi? Ya silakan, Teteh Tasya. Norma adalah yang berlaku dalam sehari-hari. Ya, kesimpulannya adalah norma adalah peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi, apa itu macam-macam norma? Apa saja? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Selanjutnya, hari ini apa yang belum dipelajari? Tidak ada, semua sudah dipelajari. Terus, apa saja yang sudah dipelajari? Yaitu tentang norma dan macam-macam norma. Iya, yang dipelajari hari ini adalah norma dan macam-macam norma. Ya, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ketemu lagi bersama Ibu di waktu dan jam yang sama. Silakan untuk doa penutup. Siapa lagi yang mau ke depan? Ada lagi? Boleh. Duduk yang rapi, baca doa dimulai. Baca doa selesai, beri salam. Terima kasih materinya sampai di sini. Hati-hati pulangnya ya, jangan main dulu langsung pulang ke rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.